Perkembangan penanganan kasus meninggalnya 10 orang di lubang tambang PT CAS beberapa waktu lalu akibat lubang yang mereka jadikan alat mengambil batu bara tertutup oleh banjir ataupun longsoran air. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mereka semua ada 22 orang yang ikut menambang di PT CAS untuk mengambil batu bara yang ada di dalamnya. Walaupun tambang itu sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi atau tidak dalam kaitan dalam proses penambangan. 22 orang ini bekerja mengambil batu bara di dalamnya, kemudian mengumpulkannya dengan karung-karung, dan kalau sudah cukup dibawa keluar dari lubang untuk dijual ataupun diberikan kepada penampungnya. Dan ini diketahui oleh PT CAS. Pada suatu kesempatan pada tanggal 24 Januari ada kejadian longsor di galian tambang yang mereka gali, yaitu tepat di bawah danau bekas tambang juga. Danau itu ternyata sudah rentan untuk longsor dari bawah. Jadi lubang galian yang mereka buat dari pit PT CAS menembus wilayah PT Arutmin, dan tepat di bawah danau bekas galian, danau itu bocor. Beberapa orang yang menambang lari dari lubang itu ke arah datangnya air, sehingga terselamatkanlah 12 orang walaupun dengan susah payah. Yang 10 orang lari mengikuti arah air ke bawah dan akhirnya ditemukan meninggal dunia. 10 orang yang pencariannya memerlukan waktu hampir 1 minggu, baru tuntas 10 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian, dari kejadian tersebut kita selusuri ada kelalaian dari pemilik tambang, pemilik pit underground tersebut, yaitu PT CAS, di mana mereka membiarkan, kemudian paham dan tahu, dan bahkan dalam tanda petik di bawah tangan membolehkan mereka menambang di situ tanpa memperhatikan unsur keamanan dan keselamatan, yang seharusnya tambang itu tidak lagi digunakan untuk penggalian. Dari keterangan yang kita dapat, kita sudah periksa sekitar 24 saksi dari berbagai pihak, termasuk saksi ahli yang kita mintakan keterangannya, dan disimpulkan memang ada kesalahan dari PT CAS. Dan beberapa orang sudah diperiksa dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini sudah didapatkan 4 orang sebagai tersangka dari karyawan PT CAS untuk diperkarakan dan kemudian dilanjutkan ke penyidikan. Insya Allah kita yakinkan bisa sampai ke pengadilan. Mereka adalah inisial AR selaku KTT, inisial JS selaku manajer operasional, kemudian inisial S selaku wakil pengawas tambang, inisial US selaku pengawas tambang. Mereka 4 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, dan kita yakinkan mereka akan kita sidik sampai ke pengadilan nanti. Barang bukti banyak yang kita sita, dari yang dipakai oleh mereka-mereka yang terjebak di lubang tambang, juga hal-hal yang berkaitan dengan buku-buku catatan yang ada di PT CAS tentang kegiatan mereka. Kepada mereka kita kenakan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba, dan karena kesalahan kealpaannya menyebabkan orang mati atau meninggal dunia yang dimaksud dengan pasal 359. Secara akumulasi
Mereka diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah.